Pernahkah kamu merasa ada yang memperhatikanmu dalam gelap, sesuatu yang tak terlihat, tapi begitu dekat? Jeda pendek dengan suara latar angin atau detak jam. Selamat datang di Ilusi Misteri. Di sini, kami tidak hanya menceritakan kisah horor, kami menghidupkan kembali ketakutan yang terkubur, urban legend, cerita rakyat, hingga kisah nyata yang tak masuk akal. Semua kami ungkap satu persatu. Bayangkan, kamu berada sendirian, tapi suara langkah kaki terdengar dari belakang. Bayangkan, kamu bangun tengah malam dan melihat sosok berdiri di pojok kamar, tapi menghilang saat kamu menatapnya langsung. Itu bukan mimpi. Itulah kenyataan yang coba disangkal oleh logika. Siapkan dirimu, karena kisah malam ini bukan sekadar cerita. Ini adalah pintu menuju dunia yang tak bisa dijelaskan oleh logika. Semua akan diungkap dalam Ilusi Misteri. Selamat datang di Ilusi Misteri. Judul: Teror Kuyang di Desa Sungai Hitam. Malam turun cepat di Desa Sungai Hitam. Kabut tipis mulai merayap dari arah rawa, menyelimuti rumah-rumah kayu panggung yang berdiri rapat. Lampu minyak yang bergoyang tertiup angin hanya mampu menerangi sedikit jalan setapak. Suara jangkrik bercampur dengan lenguhan hewan malam menambah kesunyian yang menekan dada. Ayu duduk di beranda rumahnya. Rambut hitam panjangnya dibiarkan tergerai, menutupi sebagian wajah pucatnya. Tangannya gemetar saat menyalakan lampu minyak, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Matanya berulang kali melirik ke arah hutan gelap di ujung desa. Di kejauhan terdengar lolongan anjing, disusul suara burung malam yang terbang panik. Ayu menarik napas panjang. Di dadanya ada rasa takut bercampur rindu pada sesuatu yang tidak bisa ia katakan. Tiba-tiba terdengar langkah kaki di bawah rumah panggungnya. Krek, kayu berderit. Ayu memejamkan mata, menahan napas. "Yu, kau di rumahkah?" Suara Budi, pemuda desa, terdengar dari bawah. Ayu buru-buru berdiri, menyibakkan kain batik yang menutupi kakinya. "Iya, Bud. Ada apa?" Budi naik ke tangga, wajahnya tampak serius. "Tadi malam ada bayi di ujung kampung yang sakit mendadak. Orang-orang bilang ada yang terbang lewat." "Kau tahu maksudnya apa?" Mata Ayu membesar. Ia menelan ludah, tapi senyum tipis dipaksakan muncul di wajahnya. "Aku tak tahu, Bud. Itu hanya cerita orang." Namun di balik senyum itu, jantung Ayu berdegup kencang. Ia tahu malam ini akan datang lagi sesuatu yang ia coba sembunyikan, sesuatu yang berhubungan erat dengan dirinya. Di langit, angin mendesir pelan, membawa aroma darah samar-samar. Malam semakin larut, kabut dari rawa makin tebal menutup pandangan hingga seolah-olah desa ini melayang di atas awan. Lampu minyak di Rumah Rama mulai padam satu persatu. Desa Sungai Hitam tenggelam dalam gelap. Budi berjalan pulang melewati jalan setapak. Langkahnya cepat, tapi matanya terus melirik ke langit. Ia teringat cerita neneknya tentang makhluk haus darah bernama Kuyang, kepala perempuan yang terbang mencari bayi atau wanita hamil. Di tengah sunyi terdengar suara aneh, seperti sayap tipis mengepak. Budi berhenti, jantungnya berdentum keras. Ia menatap langit. Dari arah hutan sesuatu bergerak
Bayangan itu melayang, rambut panjang tergerai, organ-organ dalam bergantung berkilat, diterpa cahaya bulan. Matanya merah menyala, mulutnya terbuka dengan napas berat. Kuyang Budi merunduk, bersembunyi di balik pohon besar. Tangannya menutup mulut agar tak bersuara. Dari celah batang, ia melihat jelas makhluk itu menukik ke arah desa. Kuyang berhenti di atas atap rumah panggung. Rambutnya menjuntai, organ-organ menggantung berayun pelan. Suara isak tangis lirih terdengar seperti suara perempuan yang meratap. Budi ingin lari, tapi kakinya terpaku, dadanya sesak. Lalu entah bagaimana tatapan Kuyang itu berbalik ke arahnya. Mata merah menyala, menembus kegelapan, tepat mengenai tempat Budi bersembunyi. Budi tersentak, keringat dingin membanjiri punggungnya. Ia tahu malam ini ia sudah dilihat, dan di rumah yang gelap di ujung desa, Ayu terbangun dengan wajah pucat, memegang dadanya. Ia berbisik pada dirinya sendiri dengan suara parau, Kenapa aku tak bisa menahan lagi?" Kabut malam semakin pekat, merayap hingga ke halaman rumah panggung. Di desa, lampu minyak bergoyang-goyang diterpa angin dingin. Warga mulai merasakan keganjilan. Anjing menggonggong tanpa henti. Bayi menangis tiba-tiba, dan pintu kayu bergetar sendiri. Di ujung kampung, Pak Wiryo, seorang petani tua, sedang menutup lumbung padi. Tiba-tiba bayangan melintas di atas rumahnya. Kepala perempuan dengan rambut panjang tergerai, organ dalam bergantung, melayang di udara. Kuyang menatap ke arah Pak Wiryo. Pak Wiryo menjerit, tapi suaranya tenggelam oleh kabut. Ia mencoba menutup pintu, tapi kepala itu menukik, mendekat, dan suara tangisannya terdengar memekakan telinga. Panik, ia menutup mata dan berlari masuk rumah. Saat membuka mata, Kuyang sudah lenyap, hanya meninggalkan aroma darah samar di udara. Di sisi lain, desa, seorang ibu muda sedang menidurkan bayinya. Bayi itu tiba-tiba terbangun dengan menangis keras. Ibu itu menatap ke atas dan melihat bayangan melayang. Rambut panjang, wajah pucat, mata merah berkilat. Kuyang menoleh ke arahnya, seolah mengenali ada sesuatu di dalam rumah itu. Ibu itu menggenggam bayinya erat, gemetar, sementara kepala itu berputar sejenak sebelum menghilang ke arah hutan. Budi yang berjalan pulang dari sawah menyaksikan semuanya dari kejauhan. Ia mulai memahami, ini bukan sekadar cerita nenek-nenek. Ada makhluk benar-benar terbang di atas desa. Dan setiap kali Kuyang muncul, selalu ada rasa dingin menempel di kulit, seperti napas kematian menyusup ke tulang. Di tengah ketakutan warga, hanya satu orang yang tetap diam mayu. Ia menatap gelap dari beranda rumahnya, menahan napas, dan dengan suara parau berbisik, "Semua ini aku yang memanggilnya." Malam itu, suara bayi menangis bergema dari beberapa rumah. Anjing-anjing menyalak ke arah langit. Bulunya berdiri seolah melihat sesuatu yang tak kasat mata. Warga desa berhamburan keluar rumah dengan wajah panik. Pak Wiryo yang masih gemetar berteriak di tengah kerumunan, "Aku lihat sendiri, kepala perempuan terbang tanpa tubuh." Beberapa warga langsung merapatkan pintu rumahnya. Ibu-ibu memeluk bayi mereka erat, menutupinya dengan kain batik. Para lelaki desa mengambil obor. Ada yang membawa parang, ada pula
yang hanya memegang bambu sebagai senjata seadanya. Seorang nenek berbisik dengan suara serak, "Itu kuyang. Aku sudah bilang, malam ini waktunya dia berburu. Kalau ada bayi lahir, dia pasti datang." Warga mulai saling curiga. Ada yang menatap Ayu dari kejauhan karena ia sering terlihat pucat dan menyendiri belakangan ini. Namun tak ada yang berani bicara langsung. Ketegangan semakin mencekam saat terdengar lagi suara melengking dari arah hutan. Rambut orang-orang meremang. Obor di tangan beberapa lelaki bergetar. Apinya hampir padam tertiup angin dingin yang tiba-tiba datang. Di langit, bayangan kuyang kembali melintas cepat. Organ-organnya berayun, meneteskan cairan ke tanah. Bau anyir darah menyebar, membuat beberapa orang hampir muntah. Seorang pemuda berteriak, "Kita harus usir dia. Jangan biarkan masuk ke desa." Namun, tak ada yang benar-benar berani maju. Semua hanya berdiri berkelompok, saling merapat, menunggu dengan doa agar malam segera berganti pagi. Budi berjalan di antara kerumunan, mencari Ayu. Ia menemukan gadis itu duduk di beranda rumahnya. Wajah pucat menatap langit gelap. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Matanya berkaca-kaca. Seorang ibu muda menunjuk ke arah Ayu dengan gemetar. "Itu dia, Ayu. Bukankah kau yang sering terlihat aneh belakangan ini?" "Kepala itu, kuyang itu pasti datang karena kau." Bisikan mulai menyebar. Warga menatap Ayu dengan campuran takut dan marah. Pak Wiryo melangkah maju. Tangan gemetar memegang obor. "Kau harus jujur, Ayu. Apa kau yang memanggil makhluk itu?" Ayu menunduk, menahan napas. Ia tahu semua ini tidak bisa disembunyikan lagi. Dengan suara parau, ia akhirnya mengaku, Aku lahir dengan kutukan keluarga. Kuyang itu adalah bagian dari darahku. Aku tak bisa menahannya sendiri." Kerumunan terdiam. Beberapa orang mundur, takut disentuh aura aneh yang tiba-tiba terasa dari tubuh Ayu. Budi melangkah mendekat. Wajahnya cemas. "Ayu, kau harus berhati-hati. Kalau tidak, kau dan desa ini akan..." Belum sempat ia menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara tangisan melengking di atas kepala mereka. Kuyang muncul, terbang rendah. Organ-organ dalamnya bergoyang menyeramkan. Bau darah menyebar, membuat warga hampir pingsan. Ayu menutup wajahnya dengan tangan. Air mata menetes. Ia merasakan sesuatu di dalam dirinya, tarikan yang memanggil kuyang itu. Setiap detik, makhluk itu semakin dekat. Budi menatap Ayu, penuh ketegangan. Ia tahu malam ini akan menentukan apakah rahasia itu akan menghancurkan desa atau ada cara untuk menghentikan kutukan itu. Kepanikan warga memuncak, obor-obor bergetar. Suara tangisan kuyang makin nyaring dan Ayu mulai merasakan kekuatan gelap yang selama ini tersembunyi di tubuhnya bangkit, menunggu untuk dilepaskan. Budi berdiri dekat Ayu, menatap wajahnya yang pucat. "Ayu, kau harus jujur. Apa benar kau?" Ayu menunduk. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Tapi kali ini ia tidak menutup mulutnya. Suara lembut namun dingin keluar dari bibirnya. "Ya, aku kuyang itu. Aku selalu menjadi kuyang sejak lahir. Kepala ini, organ-organ yang kau lihat, bagian dari diriku. Dan aku tak bisa berhenti. Malam ini aku lapar." Sejenak
Warga membeku, ada bisikan panik, ada yang menjerit, tapi tak seorang pun berani mendekat. Pak Wiryo mengangkat obor tinggi, tangannya gemetar. Kau anak desa ini, bagaimana bisa? Ayu menatap ke arah desa. Matanya merah menyala. Perlahan, tubuhnya mulai menghilang. Dari beranda kepalanya terangkat. Organ-organ mulai menggantung dan melayang di udara. Ia tersenyum tipis, dingin. Kuyang itu Ayu terbang, rendah menukik ke arah rame-rama panggung. Bayangan panjangnya menyapu tanah. Bau darah menyebar ke seluruh desa. Bayi-bayi yang semula diam menangis histeris. Anjing menggonggong liar, warga panik berhamburan. Budi mencoba mengejar, tapi kakinya terasa berat. Ia menatap ke atas, melihat Ayu atau Kuyang melayang dengan bebas. Tatapannya menusuk jantung siapapun yang menatap. Di tengah kegelapan, Ayu menatap Budi dan berbisik dengan suara yang kini bukan lagi suara manusia. Ini tak bisa dihindari. Aku adalah Kuyang, dan malam ini, desa ini milikku. Dengan satu terbang rendah cepat, ia lenyap ke arah rawa, meninggalkan desa dalam sunyi yang mencekam. Hanya bau darah dan kabut yang tersisa, sementara warga berdiri membeku, tak percaya apa yang baru saja terjadi. Desa Sungai Hitam tak pernah sama lagi, dan setiap malam terdengar tangisan jauh di udara. Tangisan Ayu. Kuyang yang tak bisa ditahan selalu kembali untuk menakuti mereka yang berani menatap malam. Beberapa minggu setelah malam itu, desa Sungai Hitam perlahan kembali tenang. Rumah-rumah diperbaiki, sawah mulai digarap lagi, dan kehidupan sehari-hari berjalan seperti biasa. Namun bayangan ketakutan masih menghantui setiap sudut desa. Budi duduk di tepi sungai, menatap permukaan air yang tenang. Ia memikirkan malam itu malam ketika Ayu mengungkapkan dirinya sebagai Kuyang, dan desa hampir hancur karena ketakutannya. Setiap kali angin berbisik di pepohonan, ia seakan mendengar suara tangisan lirih. Warga desa berbisik di antara mereka sendiri. Ada yang mendengar kepala melayang di atas atap rumah. Organ-organ yang berayun di udara, dan mata merah menyala yang menembus gelap. Semua tahu Ayu, Kuyang itu bisa kembali kapan saja. Budi menunduk, memegang dadanya, merasakan ketegangan yang tak pernah hilang. Ia tahu satu hal, malam-malam berikutnya desa Sungai Hitam akan selalu dihantui oleh bayangan yang tak terlihat, oleh suara yang menjerit, dan oleh kepala yang melayang karena Ayu. Kuyang itu tak pernah benar-benar pergi, dan setiap kali kabut tebal menyelimuti desa, seorang pun yang berani keluar rumah akan merasakan tatapan dari mata merah yang selalu mengintai mata Ayu. Desa itu tetap hidup, tapi ketakutan menjadi bagian dari udara. Tak terlihat, tapi selalu ada. Sungai Hitam kini bukan hanya tempat tinggal, tapi juga saksi bisu dari kutukan yang tak bisa dihapus. Desa Sungai Hitam tetap dihantui, dan Ayu, Kuyang yang tak pernah pergi, mengintai dari kegelapan. Saksikan kisah-kisah misteri berikutnya hanya di Ilusi Misteri.